Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiana Wianca, kelas 5A Tadris IPS. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran. Yang dimana soal pertama yaitu jelaskan mengapa media pembelajaran IPS ini lebih jarang digunakan daripada media pembelajaran IPA. Menurut saya, karena faktor yang banyak mengatakan dan banyak yang menyepelekan mata pembelajaran IPS dibandingkan dengan mata pelajaran IPA, yang dimana IPA ini juga banyak prakteknya daripada pembelajaran IPS. Kemudian faktor yang kedua yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengembangkan media pembelajaran IPS. Dan yang ketiga yaitu kurangnya kompetensi baik dari guru itu atau dari pimpinan sekolah tersebut untuk membuat dan mengajukan media pembelajaran apa yang harus dipakainya. Kompetensi guru ini kadang dia mampu atau ingin mengembangkan media pembelajaran, namun sarana dan prasarana yang ada tidak memadai, seperti tidak adanya laboratorium IPS di berbagai sekolah atau tidak banyaknya laboratorium IPS yang beredar di sekolah-sekolah. Kemudian ada juga faktor dari guru itu sendiri, yaitu merasa media pembelajaran ini merepotkan karena media pembelajaran IPS ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuat medianya. Kemudian soal yang kedua, jelaskan mengapa media pembelajaran IPS yang pernah kita temui itu kurang menarik. Menurut saya, kurang menariknya media tersebut terletak pada kesesuaiannya dalam mengembangkan media pembelajaran tersebut. Terkadang media pembelajaran ini tidak menarik karena media pembelajarannya tidak sesuai dengan materi yang dikembangkan, atau tidak sesuai dengan karakter siswanya, tidak sesuai dengan minat dan apa yang siswa itu butuhkan. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan isu atau masalah dalam pengembangan media pembelajaran IPS. Seperti yang saya katakan sebelumnya, masalah yang sering kita temui yaitu kurangnya sarana dan prasarana dari sekolah tersebut. Seperti untuk prakteknya tidak seperti praktek IPA yang membutuhkan labor, tidak adanya kadang laboratorium di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas ini tidak memadai. Kemudian biaya dalam mengembangkan media pembelajaran ini tidak cukup atau kurang. Maka dari itu kita sebagai guru nantinya pilihlah media pembelajaran yang memungkinkan atau yang tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk mengembangkan media pembelajaran tersebut. Kemudian tidak bertutup kemungkinan bahwa banyak guru yang hanya mencari gampangnya saja, tidak mau direpotkan dalam mengembangkan media pembelajaran ini. Yang faktor utamanya itu ya sarana dan prasarana itu kurang dari sekolah atau dari pimpinannya, sarana dan prasarana untuk mengembangkan media pembelajaran tersebut. Kemudian soal yang keempat, jelaskan jenis-jenis media pembelajaran dan penggunaannya. Secara umum banyak jenis-jenis media pembelajaran ini. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang menggabungkan antara audio visual. Misalnya yang audio menggunakan suara dan visual ini hanya berupa gambar, dan ada yang menggabungkan keduanya seperti rekaman video-video kayak video G30 SPKI, itu juga termasuk media pembelajaran. Untuk pembelajaran IPS, media pembelajarannya itu bisa kita lihat secara langsung dan tidak langsung. Misalnya secara langsung itu menghadirkan objeknya langsung, seperti berbicara mengenai lingkungan masyarakat, maka bisa saja siswa ini diajak untuk terlibat dalam suatu masyarakat.
dan menghadirkan para ceramah-ceramah. Itu juga merupakan media pembelajaran secara langsung. Dan kalau secara tidak langsungnya hanya menghadirkan alat peraganya saja, seperti berbicara tentang transportasi, karena tidak memungkinkan untuk membawa kendaraan secara langsung, kayak berbicara tentang transportasi darat, transportasi laut, maka kita bisa menghadirkan medianya seperti gambarnya atau videonya, atau bisa jadi kayak miniatur-miniatur dari media tersebut. Nah, soal yang terakhir yaitu kapan waktu penggunaan dari media IT dan non-IT ini. Menurut saya waktu yang cocok menggunakan media IT ini tergantung bagaimana kesesuaiannya, kayak menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya, menyesuaikan dengan karakter siswanya, menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan dari yang memakai media tersebut. Misalnya, tidak mungkin kita memberikan media IT kepada anak di tingkat SD. Kemungkinan anak di tingkat SD ini tidak menggunakan IT tersebut dan belum paham mengenai IT dalam media pembelajarannya. Bisa kita gunakan media IT ini di tingkat SMP atau di jenjang SMA. Dan begitu juga sebaliknya. Kadang media pembelajaran IT ini bisa kita gunakan di tingkat SMA, seperti praktek dalam pembelajaran komputer, dan begitu seterusnya, disesuaikan dengan lingkungan, kondisi, dan kondisi jaringannya. Misal daerah yang terpencil atau daerah yang terpelosok, apakah memungkinkan mereka itu menggunakan media berbasis IT atau tidak? Apakah di daerah tersebut bisa terjangkau jaringan atau tidak? Bagaimana mungkin kita menggunakan media IT untuk sedangkan jaringan tidak tersedia di daerah tersebut? Begitulah jawaban dari pendapat saya mengenai waktu penggunaan media IT dan non-IT. Cukup sekian jawaban dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.